Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, yang kalau bukan karena nikmat hidayah berat rasanya melangkahkan kaki untuk datang sholat subuh berjamaah. Maka wajar Nabi bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh berjamaah. Lau kanu ya'lamu, seandainya mereka orang-orang munafik tahu keutamaan sholat subuh, maka mereka akan mendatangi masjid-masjid Allah untuk sholat subuh walaupun harus dengan merangkak. Dan Nabi bersabda, man sholat subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya dan alangkah tenangnya bagi kita yang hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Itulah kenapa iblis memimpin rapat bala tentaranya, salah satunya dikerjakan di pagi hari. Karena iblis tidak ridho, iblis tidak suka, iblis gak seneng kalau lihat orang beriman ba'da subuhnya bermanfaat. Makanya rasa-rasanya kalau ngikutin hawa nafsu ba'da subuh enaknya ngapain jemaah? Tidur. Ya. Dan anehnya lagi, kalau kita tidur habis subuh, bangun jam 8, jam 9, siangnya masih ngantuk lagi, Pak. Tapi kalau kita paksakan diri untuk mengisi waktu pada subuh dengan kegiatan yang bermanfaat, entah mengaji kemudian dilanjutkan olahraga, siangnya malah tidak mengantuk. Itulah kenapa mari kita sibukkan waktu subuh kita dengan kebaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam terhatur membasahi lisan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang membuat kita terselamatkan dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bisa belajar bersama di Masjid Ar-Raudhah, sebagaimana namanya artinya taman-taman surga. Karena kalau kita umrah atau haji di Masjid Nabawi, ada tempat yang jutaan manusia antri, Pak, untuk bisa memasukinya. Bahkan yang dulunya tidak pakai surat izin masuk, tasreh, sekarang masuk harus pakai tasreh. Dulu masuk akhir-akhir ini masuk pakai tasreh, akhir-akhir ini bahkan tidak semua jamaah keluar tasrehnya. Apa nama tempatnya? Raudhah. Yaitu tempat di antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi yang hari ini menjadi makam beliau, yang artinya taman-taman surga. Padahal kalau memang kita masuk di Raudhah Masjid Nabawi bersemangat rela antri karena keutamaan di dalamnya, maka harusnya kita juga memahami kata Nabi, ada Raudhah tidak mesti di Nabawi, tidak mesti di Madinah, yaitu perkumpulan orang-orang yang mengaji juga disebut Raudhah oleh Nabi, yang sama-sama memiliki keutamaan mustajab kalau berdoa, sama-sama dinaungi para malaikat. Makanya beruntungnya kita diberikan kesempatan untuk bermajlis di Raudhah, di taman-taman surga, yaitu taman ilmu. Dan semoga ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah mudahkan kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, ya, kurang bermanfaat. Walaupun ada manfaatnya, ada untuk bisa berteduh, ngadem-ngademin hati gitu ya. Tapi kalau tidak diamalkan, tidak akan lama itu ketenangan dirasakan. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema kajian, yaitu meaningful sholat, bagaimana menjadikan sholat penuh makna. Kenapa penting membahas materi ini? Karena kata Nabi, inna awwala ma yuhasabuhu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihisab,
itu bukan haji, Pak. Walaupun ibu bapak mungkin hajinya berkali-kali. Bukan umrah, walaupun mungkin ibu bapak umrahnya bertubi-tubi. Bukan sedekah, mungkin ada yang sedekah satu harinya 1 juta. Dan amal ibadah yang lain, tapi yang pertama dihisab adalah sholat. Dan Nabi melanjutkan, wa in soluhat, jika sholatnya benar, jika sholatnya baik, soluhat sa'iru amalih, baik juga amal yang lain. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, jika sholatnya tidak benar, jika sholatnya rusak, fasada sa'iru amalih, rusak juga amal yang lain. Kalau boleh saya analogikan, setiap kita beribadah Allah berikan pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pahala itu saya gambarkan seperti air. Setiap kita beribadah Allah kasih air. Setiap kita beribadah Allah kasih air yang kelak air ini bisa bermanfaat di padang mahsyar, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sedangkan salat wadahnya. Apa jadinya kalau kita sibuk mengumpulkan air tapi wadahnya bocor? Apa kira-kira yang terjadi? Kita menyangka sudah mengumpulkan banyak air, pas dibawa di hadapan Allah zonk. Karena wadah tempat air menampung, tempat kita menampung air, wadahnya retak bahkan bolong. Itulah kurang lebih gambaran betapa pentingnya salat. Beri kira-kira perlu nggak kita membahas salat lebih dalam? Perlu nggak jemaah? Jawabannya kurang meyakinkan. Saya sudahi pengajian hari ini. Perlu tidak membahas salat? Ibu-ibu perlu tidak, Bu? Kurang semangat ibu-ibu ya. Perlu, Bu? Bedakan semangat sama emosi ya, Bu ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, likulli fatahtu babas shalah wajadtu khata'i fi. Setiap aku membuka pembahasan salat, setiap aku membuka pembahasan salat, seolah-olah aku selalu menemukan kesalahanku di dalamnya. Makanya salat itu ilmunya harus terus diulang-ulang. Kenapa? Karena tanpa sadar kita seringkali salah. Dan pertanyaannya, saya yakin ayah bunda sudah salat berapa tahun yang lalu mulai salat ayah bunda? Ya sesuai usia ya. Ada yang 40 tahun yang lalu, ada yang mungkin 50 tahun yang lalu. Berarti sudah sangat hafal ya. Nah itu juga jadi PR, saking hafalnya kadang-kadang sholat jadi otomatis, Pak. Mulut baca Al-Fatihah, pikirannya mah kemana? Betul tidak? Makanya dalam kaidah bahasa Arab berbunyi kathratul misas tumitul ihsas. Sesuatu yang sering kali menghilangkan kenikmatan, Pak. Saya pernah melihat satu tayangan video di sosial media, ada orang sholat baru baca Al-Fatihah menangis berurai. Kenapa? Mu'allaf dia, Pak. Dan itu sholat pertama kali yang dia mampu kerjakan. Dan itu Al-Fatihah yang terang-terangan dia baca, berurai air mata. Kenapa? Sholat perdana dalam hidupnya. Pertanyaannya, kita yang Islam dari lahir, pernahkah sholat sambil nangis? Saya yakin pernah. Kapan? Saat banyak masalah. Betul tidak? Menangisnya karena menikmati sholat atau karena memikirkan masalah? Memikirkan masalah. Oleh karena itu ketika masalahnya selesai, sholatnya hilang kenikmatannya. Makanya kalau saya tanya, sholat yang kita kerjakan lebih nikmat saat tidak punya masalah atau saat banyak masalah? Bu, Pak, jawab Pak. Sholat kita jauh lebih khusyuk, lebih nikmat saat tidak punya masalah atau saat banyak masalah? Saat banyak masalah. Kalau lagi banyak masalah, takbiratul ihramnya aja geter, Pak. Allah, dalam banget, Pak. Betul tidak? Nah pertanyaannya, ibu bapak pengen nggak sholatnya khusyuk terus? Berarti solusinya apa? Nah itulah. Jadi sebenarnya Allah itu tidak mau mendolimi hambanya, Pak. Allah nggak senang lihat hambanya sedih. Cuman kadang-kadang kalau nggak dibuat begitu, manusia itu sering lupa sama Allah, Pak. Itulah kenapa guru saya memberikan analogi sederhana. Kalau ibu bapak sedang berjalan di depan mungkin apartemen atau hotel lantai 10 minimal, di depannya Anda berjalan, tiba-tiba ada orang ngelempar duit, berhamburan tuh duit. Pertanyaannya, kalau Anda lagi di bawah, yang pertama Anda lihat duitnya apa yang lempar? Duitnya. Bodoh amat yang lempar siapa. Betul tidak? Bahkan kita lupakan siapa yang melempar duit itu ke bawah. Tapi anehnya saat kita berjalan depan
bangunan tersebut ada yang melempar batu, hampir kena Pak. Bersyukur tidak kena. Yang kita cari batunya apa yang melempar? Nah itulah seringkali Allah lempar batu-batu masalah dalam kehidupan, karena Allah sering banget ngasih rezeki, kita nggak melihat ke atas Pak. Tapi ketika dikasih musibah langsung menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mau mendolimi hambanya, namun terkadang hambanya tidak datang kalau tidak diberikan masalah. Saya yakin ayah bunda sudah sholat jauh lebih dulu dibanding saya, karena saya lihat dari wajah-wajah jamaah lebih lama tinggal di bumi dibanding saya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menemukan kenikmatan sholat? Saya berikan gambaran jamaah. Dari ulama yang mungkin namanya cukup terkenal, namanya Imam Al-Bukhari. Pernah dengar namanya ya? Ashahul hadis. Orang yang hadisnya paling sahih Pak. Walaupun derajat yang paling sahih itu bukan hadis riwayat Bukhari sebenarnya, tapi hadis riwayat muttafaqun alaih. Siapa itu? Muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan dua orang, Bukhari dan Muslim, dan keduanya sepakat akan hadis ini. Itulah derajat hadis yang paling tinggi kesahihannya, bergabungnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya kalau ibu bapak baca hadis riwayat muttafaqun alaih, pernah baca atau pernah dengar ya? Itu bukan nama orang Pak. Itu istilah untuk hadis yang diriwayatkan dua orang. Dua orang tertinggi level dalam hadis, yaitu Bukhari, Muslim, dan keduanya muttafaq. Muttafaq itu artinya bersepakat. Baru kemudian urutan keduanya Imam Bukhari saja, baru Imam Muslim saja. Imam Bukhari pernah salat ba'diyah zuhur jemaah. Ba'diyah zuhur layaknya kita salat ba'diyah. Kemudian sahabat-sahabatnya yang sudah selesai ba'diyah melihat ada beberapa tawon. Tahu tawon jemaah? Tawon itu mengeluarkan apa Bu? Mengeluarkan apa? Madu. Makanya ibu-ibu kalau saya tanya milih mana Bu? Pilih dengan baik, di madu apa di racun Bu? Tidak ada yang enak pilihannya ya. Sahabatnya Imam Bukhari melihat ada beberapa tawon yang masuk ke dalam gamisnya Imam Bukhari Pak. Tapi anehnya Imam Bukhari tidak bergeming jemaah. Tidak sedikit pun beliau, jangankan membatalkan sholat, bergerak saja tidak. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selesai ba'diyah, temannya nyamperin. Wahai Imam, tidakkah kamu merasakan ada tawon yang masuk ke dalam gamismu? Kami melihat beberapa tawon masuk ke dalam gamismu. Kemudian beliau singkap gamisnya, sudah bengkak-bengkak betisnya. Saking taladzut, saking menikmatinya ibadah sholat, sampai-sampai sengatan tawon tidak terasa. Kira-kira kalau kita yang mengalami seperti itu Bu Pak, lanjut sholat apa bubar sholatnya kira-kira? Jangankan tawon, nyamuk aja Pak. Nyamuk sudah cukup membuat kita hilang konsentrasi. Bahkan ada sebagian orang ketika sholatnya diganggu nyamuk, ketika sholatnya digigit nyamuk, dia tidak langsung tepuk, dia biarkan dulu agak gemuk sedikit Pak. Ini pembunuhan berencana aja. Saking tidak ada kekhusyuan di sana, sampai kemudian kita segitunya. Maka apa yang membuat sholat kita jauh dari kenikmatan? Maka mulai kita dari pertanyaan why-nya dulu. Kenapa kita harus memperjuangkan kenikmatan sholat? Ini alasan yang pertama. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 43. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk Pak. Ini ayat sebenarnya turun ketika proses khomer diharamkan. Jadi khomer itu tidak langsung diharamkan oleh Allah Pak, bertahap. Karena khomer itu salah satu minuman yang biasa diminum di Jazirah Arab untuk menghangatkan tubuh. Arak. Maka ketika mengharamkan, Allah memberikan beberapa level. Yang pertama Allah katakan khomer itu ada manfaatnya tapi lebih banyak mudaratnya. Disebutkannya begitu dulu. Kemudian turun ayat ini yang kedua. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga orang-orang waktu itu kalau mau mabuk jauh-jauh dari waktu sholat. Jadi berkurang lagi konsumsi miras atau khomernya. Kemudian diakhiri dengan kalimat bahwa khomer itu adalah amalus syaitan, amalan setan, baru kemudian jadi haram. Tetapi ada hal yang esensi dari ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Apa definisi mabuk dalam ayat ini? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Berarti definisi mabuk dalam ayat ini apa? Nggak sadar apa yang sedang diucapkan. Kalau definisi mabuk itu, berarti kita sering nggak salat dalam keadaan mabuk. Ya. Kita baca Pak, tapi kita nggak sadar apa yang kita baca. Bahkan mungkin sebagian kita pernah salat, selesai Al-Fatihah bertanya lagi, saya udah Al-Fatihah belum ya? Itulah kenapa kita harus berjuang memaknai bacaan salat. Yang kedua, kenapa ada sebagian orang justru kehilangan barang di masjid? Di mana masjid tempat orang sholat. Saya pernah kehilangan handphone di masjid. Kalau sendal mungkin sudah biasa terdengar. Saya ingat betul saya taruh handphone itu di tiang masjid, kan ada yang kelebihan begitu. Saya taruh di situ. Kemudian sampai parkiran saya lupa handphone tertinggal. Saya balik lagi sudah tidak ada. Saya tanya ke takmirnya mengatakan tidak melihat handphonenya. Berarti yang mengambil orang luar atau jamaah masjid Pak? Jamaah yang mungkin barangkali sholat di samping saya. Pertanyaannya, kenapa masjid di mana orang tempat sholat justru banyak terjadi kehilangan? Jawabannya, karena sholat yang tidak khusyuk tidak akan bisa membuat orang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar Pak. Hanya sholat yang khusyuk, hanya sholat yang benar yang bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan indikator sholat kita benar itu bukan gerakannya tenang doang Pak, tapi indikator sholat kita benar adalah after sholat, terjaga nggak kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kata Allah di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat seharusnya bisa mencegah orang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tapi ada nggak sebagian orang yang STMJ? Tahu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Seolah-olah nggak ada efeknya Pak. Sholatnya tidak impactful. Sholatnya rajin, bahkan duha dikerjakan, tahajud dikerjakan, tapi korupsinya jalan. Walaupun habis korupsi dia sedekah. Apa jawabannya? Karena hanya sholat yang khusyuk yang bisa membuat orang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau mohon maaf, kalau ada orang sholat di masjid, gerakannya tenang, bacaannya fasih, kalau habis sholat mencuri berarti sholatnya tidak khusyuk. Karena indikator utama khusyuknya sholat bukan hanya ketika sholat, tapi ketika selesai sholat. Berdampak gak? Sebagaimana puasa Ramadan. Kalau ayah bunda ingin tahu berhasil gak sih puasa Ramadannya, jangan dilihat ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan semua orang taat, betul tidak Pak? Ya. Makanya Ramadan itu melatih kedisiplinan Pak. Melatih namanya delay gratification, melatih diri untuk menunda keinginan. Kalau kita punya kemampuan delay gratification, kita akan menemukan kenikmatan. Karena sesuatu semakin ditunda semakin nikmat saat mendapatkannya. Itulah kenapa kalau saya tanya air apa yang paling nikmat diminum? Jawabannya air apapun yang diminum ketika azan maghrib berkumandang. Dan itu hanya berlaku bagi mereka yang puasa. Karena mereka mau delay, menunda keinginan. Makanya kawan-kawan jamaah semua halal yang dilarang ketika bulan puasa itu hal-hal yang halal, betul tidak? Apa hukum makan Pak? Hukumnya enak, kalau enak rasa Pak, bukan hukum. Mubah, hal yang boleh, tapi ketika kita puasa tidak boleh. Makanya ketika Ramadan makan mie ayam halal tidak? Halal. Kapan? Azan maghrib. Betul tidak? Ditentukan waktunya. Padahal lewat kita tukang mie ayam mungkin jam 12 tercium aromanya, tapi kita menunda. Ya. Ayam goreng halal tidak? Kapan? Azan maghrib. Es kelapa halal tidak? Es kelapa halal kapan? Azan maghrib. Bahkan istri sendiri halal tidak? Halal kapan? Habis tarawih Pak, jangan habis maghrib juga ya. Artinya
Bulan puasa terlihat berhasil, jangan lihat pas bulan puasanya. Berlaku juga untuk haji dan umroh, Pak. Kita sering dengar istilah haji mabrur. Mabrur itu dari kata bir, artinya kebaikan yang terus menerus, Pak. Itulah kenapa kalau berbuat baik kepada orang tua, istilahnya bukan khairul walidain, tapi birrul walidain. Kenapa kalimatnya bir, bukan khair? Bukan berbuat baik dengan kata khair, tapi bir, karena kebaikan yang disebut dengan bir itu kebaikan yang terus menerus tanpa batas. Makanya disebut birrul walidain, kebaikan kepada orang tua yang tanpa batas waktu. Disebut umroh haji mabrur berarti apa? Ketaatannya terus berlanjut walaupun sudah sampai di Indonesia. Makanya kalau ayah bunda ingin tahu nih orang hajinya mabrur atau tidak, jangan lihat pas di sana, tapi lihat setelah pulangnya. Apakah kebiasaan ibadah yang dikerjakan selama di tanah suci berlanjut? Ya, rata-rata orang kalau sholat subuh di sana agak siang, Pak, jamnya ya. Walaupun sebenarnya subuh itu sama, cuman jamnya di sana sekitar jam 5:30-an. Itu orang datang ke masjid jam berapa kira-kira? Jam 2, jam 1 sudah ramai, Pak. Bahkan ada sebagian yang habis sholat isya tidak pulang sampai subuh. Mereka tertidur depan Ka'bah. Makanya kalau ada jamaah nanya, Ustadz, ada nggak sih travel yang murah tapi hotelnya dekat Ka'bah? Ada, depan Ka'bah sekalian. Nah, karena masjid yang paling mulia, Masjidil Haram, tidak dilarang tidur di dalamnya, Pak. Makanya mohon maaf ya, ini autokritik. Masjid yang paling mulia saja tidak dilarang tidur di dalamnya. Kok ada masjid yang nggak mulia-mulia banget, Pak? Dilarang tidur di dalamnya. Sedangkan masjid punya siapa? Punya Allah. Makanya salah satu syarat dibangun masjid adalah tanahnya tanah wakaf, bukan tanah kepemilikan orang, karena yang memiliki harus Allah. Kita hanya melayani tamu Allah. Ustaz, bukan tidak boleh tidur di masjid, tapi kalau ada orang tidur di masjid, ada yang kalau tidur ilernya kemana-mana. Nah, sediakan tempat supaya tidak ada ilernya, Pak. Jangan dilarang, tapi difasilitasi. Ya. Bayangkan Masjid Nabawi, kalau ibu bapak lihat ba'da subuh, banyak orang bergeletakan, Pak. Masjid Nabawi, masjid paling mulia yang kedua. Masjid yang paling mulia yang kedua saja tidak dilarang tidur, Pak. Kok ada masjid gak mulia-mulia, banget? Mulia, semua masjid mulia, tapi tentu kita sepakat jauh lebih mulia 3 masjid. Dan di 3 masjid itu tidak ada yang dilarang tidur. Walaupun memang di Masjid Nabawi itu dikasih bagian belakang untuk tidur, depan dikosongkan karena dibersihkan. Nah, itu mungkin menjadi solusi ya. Kalau ada masjid yang kemudian khawatir sopnya kotor, sediakan satu bagian masjid yang orang boleh tertidur. Saya pernah datang di sebuah masjid. Kalau mungkin masjid Raudhah kan bukan masjid musafirin ya, bukan masjid yang orang wirawiri begitu, Pak. Ada di masjid, saya lupa di daerah mana, di pinggir jalan. Itu ketika selesai sholat, masjidnya terbuka lebar, minuman di depan tersedia, bahkan ada kopi yang bisa diseduh oleh siapapun yang mau. Dan masjidnya itu kemudian dibagi 2. Bagian belakang untuk musafir yang kalau mau habis sholat, selesai sholat tertidur, Pak. Jadi bagian depan kosong. Bagi siapa? Bagi ada orang yang mau sholat. Jadi yang tidur tidak terganggu, yang sholat tidak terganggu. Itulah yang disebut dengan memakmurkan masjid. Jangan juga kemudian julid. Tapi kadang-kadang Ustadz ada yang cuma tidur doang gak sholat. Kita doakan minimal dia tidur dulu. Lama-lama lihat orang sholat pengen sholat. Bahkan saya kadang-kadang sedih, Pak. Ada masjid yang habis sholat langsung digembok. Bahkan yang digembok itu bukan cuma masjidnya, toiletnya juga digembok, Pak. Orang tuh ke toilet, gak ada orang yang hobi ke toilet tuh, Pak. Orang ke toilet karena darurat, jemaah. Udah jauh-jauh dia datang berharap di masjid itu ada tempat yang membuat dia bisa menyelesaikan hajatnya. Pas mau dibuka dikunci, zalim jemaah. Dia bisa mengadu nanti di hadapan Allah. Nggak ada orang yang hobi ke toilet kan, Pak? Ke toilet itu karena apa? Karena darurat. Masa orang dalam keadaan darurat harus sholat dulu? Ya biarkan dia, kalaupun dia hanya menikmati fasilitas toilet masjid, belum sholat kita doakan. Mungkin wirawiri ke toilet lama-lama lihat orang sholat pengen salat. Maka kenapa sholat kita harus berjuang sepenuh rasa, sepenuh makna? Karena hanya sholat yang khusyuk yang bisa membuat orang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan sebagian orang bertanya begini, Ustaz, bukankah Allah berfirman wasta'inu bis sabri was shalah?
minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian salat, maka Allah berikan solusi, Pak. Ada orang ngomong begini, Ustaz, sudah sering saya salat tapi tidak ada solusi dalam masalahku. Kenapa? Kira-kira yang salah Allah apa kita, Pak? Jangan kita saya gitu, Pak. Jangan bawa-bawa saya. Allah yang ingkar janji apa salat kita yang belum baik? Salat kita yang belum baik. Contoh sederhana. Kalau ibu bapak sedang rapat, tubuh Anda hadir di ruangan rapat, tapi pikiran Anda tidak hadir. Selesai rapat menemukan solusi apa masih bingung? Apakah pemimpin rapat tidak menjelaskan problem solvingnya? Jelaskan. Apakah pemimpin rapat tidak menjelaskan solusinya? Menjelaskan. Tapi kenapa Anda selesai rapat tidak tahu solusinya? Karena yang hadir cuma badanmu, tapi pikiranmu tidak hadir. Kalau rapat saja butuh jiwa raga untuk bisa menemukan solusi terhadap setiap permasalahan, apalagi salat, Pak. Makanya jangan berharap Allah berikan solusi kalau salat kita yang hadir cuma jasadnya. Bahkan kalau kita membaca beberapa ayat Quran, saya dulu sempat bertanya-tanya. Kalau orang kafir, Pak, sepakat orang kafir pasti masuk neraka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka diberikan nikmat oleh Allah tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya orang kafir finnari khalidina fiha, di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tetapi seneraka-nerakanya orang kafir, Pak, ternyata ada satu golongan yang golongan ini nerakanya lebih dahsyat, Pak. Nerakanya lebih bawah dibanding nerakanya orang kafir. Neraka itu bertingkat-tingkat, Pak. Semakin ke bawah semakin mengerikan siksanya. Dan neraka paling bawah namanya Jahannam. Apa namanya? Jadi neraka itu ada Jahannam, Sa'ir, Saqar, Hutamah, tinggal pilih. Dan yang paling bawah apa namanya? Jahannam. Ternyata di neraka Jahannam itu ada sumur, Pak. Ada lubang seperti sumur begitu, seperti palung. Yang mana lubang itu dalamnya kalau Anda lempar batu nyampe dasarnya 70 tahun, Pak. Disebutkan dalam tafsir Jalalain. Jadi dalamnya kira-kira berapa? Bisa dihitung nggak itu kedalamannya, Pak? Bisa, Pak. Tinggal dihitung aja. Kecepatan jatuhnya batu itu berapa? Normalnya kecepatan batu kan. Kemudian jangkanya 70 tahun tuh. Pokoknya dalam banget dah. Nggak usah pakai ribet-ribet dihitungnya. Lebih banyak urusan yang harus kita urus. Pokoknya dalam banget itu neraka, Pak. Dan tahu nggak neraka itu disediakan buat siapa? Di surat Al-Maun jawabannya. Fawailul lil musallin. Neraka wail namanya, Pak. Apa namanya? Jadi neraka paling bawah namanya Jahannam. Wail berada di dasar Jahannam, bentuknya seperti sumur, seperti palung. Jadi kalau neraka Jahannam membentang, itu dasar paling bawah. Sedangkan neraka wail itu lonjong ke bawah. Dan itu disediakan untuk siapa? Lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Tapi jangan berhenti di situ ayatnya. Nanti banyak orang tidak usah sholat. Kenapa? Neraka wail. Siapa orang yang sholat yang kemudian diancam dengan neraka wail? Dilanjutkan ayatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholat tapi lalai. Salah satu kata para ulama tafsir, apa ciri-ciri orang lalai sholatnya? Yata'akharuna waqtah, suka menunda-nunda sholat sampai dia sholat duhur di waktu asar, subuh kesiangan, duhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Siapa yang sholatnya berantakan, saya jamin, Pak, urusannya berantakan. Makanya man syaghalahu, siapa yang dunianya menyibukkan dirinya dari sholat, maka Allah akan buat dunianya nggak akan pernah selesai, Pak. Ada nggak orang kayak gitu, Pak? Yang dunianya tuh, yang urusannya tuh nggak selesai-selesai. Pulang, berangkat dari rumah untuk kerja, nyampe rumah masih ngelanjutin kerjaannya, Pak. Seolah-olah dia memiliki segalanya, tapi Allah haramkan dia menikmati segalanya. Saya pernah, Pak, tinggal di satu perumahan di tempat asal saya di Brebes. Ada orang yang sangat kaya raya, Pak. Dia seorang dokter spesialis yang punya beberapa klinik di beberapa kota. Sibuknya bukan main. Tahu dari mana saya?
Setiap ada undangan pengajian, saya sendiri yang mengantarkan ke rumah dan selalu tidak ada, Pak. Pertama saya datang ke rumah beliau, yang menemui seorang mbak-mbak masih muda. Saya kira anaknya, saking bersih kulit dan wajahnya, Pak. Anda tahu siapa beliau? ART-nya, Pak. Saking dia tidak pernah keluar rumah, dan saking majikannya tidak pernah di rumah, berarti itu rumah dinikmati oleh siapa? ART-nya. Jadi susah payah itu dokter bangun rumah, dia cuma 2 hari, 1 bulan di rumah itu, Pak. Sisanya siapa? ART-nya. Dan saking kayanya dia punya banyak mobil. Seperti di perumahan ini banyak sekali mobilnya, Pak. Satu garasi mungkin ada 4-5 mobil, Pak. Dia hanya pakai 1 mobil yang untuk mobilitas keluar kota, dan semua mobil mewahnya di rumah yang pakai siapa? Supirnya. Dan bahkan diperintahkan oleh majikannya, "Hei supir, tolong pakai ini mobil keliling." Karena kalau mobil di rumah terus kurang bagus mesinnya, Pak. Jadi setiap hari yang pakai mobil itu siapa? Supirnya. Makanya rezeki bukan tentang yang dimiliki, Pak. Rezeki tentang apa yang Allah izinkan kita nikmati, Pak. Belum tentu kita punya uang kita yang menikmatinya. Bapak-bapak nih, pulang ke rumah ada uang di dompet kan? Itu uang belum tentu rezeki Anda, Pak. Bisa jadi rezeki tukang tambal ban. Bisa jadi rezeki siapa? Rezeki orang lain. Ibu-ibu di kulkas ada makanan, Bu? Belum, sudah pasti rezeki ibu-ibu atau belum tentu? Belum tentu. Bisa jadi rezeki siapa? Rezeki Ustadz misalnya, tiba-tiba kepikiran, ada kue nih buat Pak Ustadz. Contoh saja misalnya. Walaupun belum pernah terjadi sepertinya. Jadi rezeki kata para ulama, ma yantafi'u bih, apa-apa yang bisa kita manfaatkan. Belum tentu kita miliki, Pak. Untuk bisa mendapatkan rezeki mobil harus punya mobil nggak hari ini, Pak? Hah? Untuk bisa menikmati rezeki mobil harus punya mobil nggak? Enggak. Makanya kalau nggak perlu-perlu banget gak usah, Pak. Sekarang bagaimana caranya menikmati mobil tanpa memiliki? Tinggal buka handphone. Bisa pilih-pilih merek mobil nggak? Bisa ganti supir, Pak? Kalau mobilnya rusak yang mikirin kita? Enggak. Bayar pajak? Enggak. Bahkan mobil mewah sekarang, Pak, di bandara sudah jadi taksi, Pak. Betul, Pak? Iya. Jadi mungkin kalau sesekali Anda pengen gaya bisa, Pak. Dari bandara ke sini begitu. Dibukakan pintunya. Habis itu udah pulang selesai, kita nggak wajib menggaji dia selama 1 bulan. Cuman kadang-kadang satu hal yang membuat orang memaksa dirinya untuk punya, apa itu? Validasi manusia, Pak. Supaya dibilang, sukses ya dia. Udah punya rumah, udah punya mobil. Padahal dia nggak tahu setiap bulan hidupnya menderita gara-gara memikirkan bayar cicilan. Saya punya jamaah, Pak. Dia seorang pengusaha yang dia cerita penghasilannya per bulan minimal 3 digit, Pak. 3 digit itu berarti berapa? 3 digit itu bukan 3 doang nggak ada nolnya, Pak. Itu mah saldo minimal kita. 3 digit itu berarti nolnya 6 kan? 3 angka di depan, berarti minimal berapa? Minimal berarti 199 juta. 100 juta udah 3 digit ya berarti ya. 100 juta berarti. Itu minimal, bisa jadi 999 juta kan, masih 3 digit kan. Tapi, Pak, wajahnya muram terus. Saya tanya, Bapak harusnya dengan penghasilan 3 digit minimal ya stabil lah, Pak. Minimal steady lah, sustainable lah hidupnya. Kenapa kok setiap ketemu saya tuh gelisah? Karena cicilannya lebih dari 3 digit, Pak. Cicilan apa aja, Pak? Semuanya dia dicicil, Pak. Mobil mewah dicicil, mobil ya 5 cicilan semua, Pak. Kenapa? Gaya hidup jangan. Makanya saya punya prinsip sederhana. Saya prinsipnya sederhana. Duit saya banyak gak apa-apa, yang penting gak punya cicilan, Pak. Sama ya? Sama. Artinya kadang-kadang kita lupa hukum ekonomi, Pak. Kaya itu ketika penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Kita hanya sibuk menambah penghasilan tapi lupa mengatur pengeluaran. Sama aja bohong, Pak. Makanya kalau ibu bapak Allah izinkan dulu gajinya cuman UMR katakan 6 juta. Dengan gaji 6 juta plus tadi ya, UMR plus macam-macam mungkin 6 juta dapat. Dengan gaji 6 juta Allah izinkan Anda nabung 3 juta. Dahsyat kan? Berarti manajemen keuangannya bagus banget. Sampai bisa saving 50%. Mungkin sering ikut pengajian. Kenapa? Kan banyak kajian yang menyediakan sarapannya.
Jadi kalau kajian sekeluarga besar dibawa, minimal dana anggaran sarapan hilang. Kalau di daerah saya Pak, lebih dahsyat lagi. Di kampung saya di Brebes, itu pengajian 3 kali sehari Pak. Subuh ada, ba'da zuhur ada, ba'da maghrib ada. Dan setiap pengajian ada makanannya Pak. Jadi kalau Anda berpikir ingin betul-betul lebih efektif, boleh pindah ke kampung saya Pak. Karena setiap pengajian ada makanannya. Anda penghasilan 6 juta bisa nabung berapa? Allah izinkan rezeki Anda bertambah jadi 20 juta. Kira-kira bisa nabung berapa? Bisa nabung berapa? Tetap 3 juta coba. Harusnya berapa harusnya? Harusnya 10. Harusnya 17 juta saudara. Kenapa jadi, kan dari awal Anda 3 juta cukup sebulan. Betul tidak? Anda punya uang 6 juta nabung, berarti kebutuhan Anda sebulan berapa sebenarnya? Kenapa pas 20 juta nabungnya cuma 10 juta? Harusnya berapa? 17 juta, tapi nggak begitu kehidupan orang Pak. Nambah penghasilan, nambah gaya kehidupannya. Dulu saat gaji UMR, makannya apa adanya. Kalau mau makan, ngomongnya apa? Besok apa ya mau dimakan ya? Kalau udah penghasilannya banyak, orang kalau penghasilannya udah banyak, mau makan aja ribut Pak. Pernah nggak ngalamin? Mau makan keluar, itu debatnya, diskusinya 45 menit Pak. Sampai hilang tuh mood pengen makan di luar. Berawal dari pertanyaan bapak, selaku ayah pemimpin rumah tangga bertanya kepada istri, selaku pemimpin dari pemimpin rumah tangga. Mah, kita mau makan keluar nih mumpung weekend, mau makan apa? Apa jawaban mama? Terserah ayah aja, mama ikut. Isi solihah sekali jawabannya. Ya udahlah, yang gampang-gampang aja ya, kita ke situ aja, ayam bakar. Masa makan keluar ayam bakar tuh? Itu Pak, diskusi seperti itu hanya terjadi bagi mereka yang keuangannya bagus Pak. Sehingga mereka punya banyak pilihan. Betul tidak? Makanya GTM, tahu nggak GTM? Gerakan tutup mulut. Itu hanya terjadi di anak sekarang. Anak dulu mana ada GTM Pak? Kita pas kecil mana ada GTM? Kita ke dapur sendiri nyari makanan Pak. Saking laparnya kita Pak. Makanya GTM itu hanya berlaku karena apa? Karena kebanyakan pilihan yang disediakan orang tua. Saya kemarin baru dapat nasihat. Kalau anak GTM, jangan berikan beberapa pilihan Pak. Kan penyakitnya orang tua sekarang yang mungkin ekonominya sudah stabil. Ketika anak gak mau makan ini, dia bilang apa? Mau makan apa? Yang ini. Semakin banyak pilihan, semakin dia lama GTM. Lihat orang tua kita dulu Pak. Kalau kita gak mau makan, apa kata orang tua? Ya udah gak usah makan. Dan benar Pak, itu bukan cuma gertakan. Beliau gak membelikan masakan baru dan gak bikin masakan baru. Akhirnya yang tadinya kita gak mau makan, lama-lama nyamperin sendiri, lapar. Betul tidak Pak? Makanya ajari anak kita sedari kecil rasa lapar jemaah. Karena sebaik-baiknya lauk apa? Rasa lapar. Orang tua sekarang kan kalimatnya indah. Ustadz cukup saya aja yang susah. Anak saya justru tidak ada kebahagiaan tanpa kesusah payahan Pak. Bahagia itu karena ada susahnya Pak. Kalau semua serba gampang, hilang kebahagiaan. Contoh, ibu-ibu takmir masjid Ar-Raudhah, saking bahagianya jamaahnya istiqomah, difasilitasi sama ketua takmir, uang pribadi, semua jamaah Ar-Raudhah pengajiannya ba'da subuh di pantai Labuan Bajo. Gratis dari ketua takmir. Ada ketua takmirnya di sini. Saking bahagianya melihat jamaah ramai Pak. Di Labuan Bajo itu Pak, saya pernah mengisi pengajian di masjid di depan hotel G20 yang seluruh pemimpin negara berkumpul tuh. Ternyata tuh depannya masjid besar Pak. Nah masjid itu cuma bermuka dua. Di depan baik, di belakang ngomongin. Istilahnya apa? Menusuk dari. Kenapa ada istilah menusuk dari belakang? Kalau dari depan ditangkis Pak. Ada pepatah lain, serigala berbulu domba. Maka pertanyaannya, penting nggak berarti memperjuangkan sholat dengan baik? Penting tidak jemaah?
Maka kalau penting yuk kita bahas. Ya karena waktunya sudah bunyi tadi belnya, pertanda sudah waktu syuruk sebentar lagi, kita bahas minimal satu dulu ya. Insya Allah ini berpart-part supaya khatam insya Allah. Biasa saya sampaikan materi ini di pelatihan Pak. Jadi ada pelatihan namanya pelatihan sholat khusyuk, itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tuh, lama memang. Dan saya kira memang tidak efektif ya. Kenapa? Karena daya tahan orang konsen itu cuma 45 menit Pak maksimal. Sisanya ya hilang timbul. Cuman karena mungkin ya daripada tidak, akhirnya diadakan di beberapa kota. Sudah dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke. Buka aja di YouTube, mungkin ada beberapa teasernya. Judulnya Menemukan Rasa Dalam Sholat. Dari PPA Institute dan saya salah satu trainernya. Tapi berhubung Ar-Raudhah itu spesial, nggak usah datang ke hotel, cukup ngaji di sini aja. Full free jangan. Karena bagi saya pengajian Ar-Raudhah itu pengajian spesial. Dan saya menyebutkan seperti ini di semua pengajian. Artinya semua pengajian spesial. Nggak usah GR Bu, maksudnya semua pengajian spesial. Berhubung saya ngisi di sini aja, saya ngomong begitu kan. Maka minimal garis besarnya ada dua Pak. Setelah saya pelajari, dan yang membuat materi pelatihan ini tuh saya Pak. Di PPN Institute tuh kan ada beberapa pelatihan. Nah pelatihan sholat itu didelegasikan ke saya untuk membuat modulnya. Makanya saya boleh menyampaikan ini dimanapun. Orang materi-materi saya kan. Kita bahas ada dua kunci untuk mendapatkan sholat yang nikmat, atau sholat yang khusyuk, atau sholat yang meaningful. Yang pertama, memahami dan merasakan sedang menghadap Allah. Makanya kalau saya tanya, setiap kita sholat menghadap siapa? Jawabannya kurang meyakinkan. Setiap kita sholat menghadap siapa? Semua orang tahu setiap sholat menghadap Allah, tapi tidak semua orang sadar Pak. Semua orang tahu setiap sholat menghadap Allah, tapi nggak semua orang sadar juga. Makanya mindfulness itu penting Pak. Kesadaran sedang melakukan apa. Yang kedua, ini yang menjadi pembahasan yang paling urgent. Insya Allah nanti dibahas beberapa part ya, karena kita akan bahas bacaan sholat secara mendalam. Yang kedua, kenapa orang sholatnya jauh dari kenikmatan? Karena dia tidak faham sedang berdialog dengan Allah Pak. Bacaan sholat itu bukan monolog Pak. Bacaan sholat itu dialog. Jadi harusnya setiap kita membaca bacaan sholat, kita sedang merasa berdialog, berbincang dengan Allah. Dan itu bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hambanya. Dan ketika hambanya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Cuman gara-gara kita gak paham artinya, jadi sholat sekadar dibaca saja. Maka yang pertama, bagaimana caranya menikmati sholat? Langkahnya ini Pak. Ini dulu, sebelum kita akan secara mendalam membahas bacaan sholat, kita harus sudah paham dulu hal yang paling fundamental. Saya jelaskan mungkin dengan analogi sederhana. Apa perasaan ibu bapak kalau tiba-tiba ada orang, mungkin dia seorang YouTuber terkenal dunia, supaya cerita ini masuk akal ya. Saya bangun pondasinya atas dasar cerita yang realistis. Ada seorang YouTuber, followernya puluhan miliar Pak. Salah satunya Mr. Beast kalau Anda tahu. Itu salah satu YouTuber terbanyak followernya. Dan for your information Pak, saya juga bergerak di bidang sosial media. Saya punya tim yang suka report. Dan ketika sosial media sudah dimonetize Pak, itu cukup lumayan Pak menghasilkan. Kalau follower 1 juta mungkin 1 bulan 70 juta dapat Pak. Sedangkan Mr. Beast miliar, berarti ya 1M tuh hacih keluarlah 1M. Ternyata Mr. Beast itu lagi bagi-bagi hadiah kepada followernya. Gak sengaja Anda tuh follow dia. Hadiahnya apa? Bagi-bagi mobil Alphard. Free. Tanpa syarat. Dan ternyata yang terpilih dari sekian banyak followernya Mr. Beast, Anda yang terpilih. Apa perasaannya Anda Bu Pak? Senang gak kira-kira? Senang.
Kira-kira ketika Mr. Beast datang ke Indonesia, terus dia mau ketemuan sama yang nerima hadiahnya, mau nggak ketemuan sama dia? Maunya malas-malasan apa semangat? Ketemuannya pas Anda ada acara, milih acara Anda apa ketemuan sama dia? Hebat sekali ya. Prioritas, semangat, antusias. Kenapa sih bisa begitu, Pak? Dan ketemuannya, Anda ketemuannya sama beliau nih di Labuan Bajo, karena beliau singgahnya ke Labuan Bajo atau ke Bali. Makanya banyak orang di luar gak kenal Indonesia tapi kenal Bali, Pak. Jadi kalau ditanya dari mana, Indonesia, Indonesia, Bali, oh Bali, mereka tahu, Pak. Karena Bali lebih besar daripada Indonesia bagi orang luar. Kira-kira mau nggak ketemuan sama Mr. Beast dengan catatan harus keluar modal naik pesawat ke Labuan Bajo, mau nggak? Tapi Anda dapat hadiah Alphard, mau nggak? Sampai keluar pulau pun Anda mau, dahsyat banget, Pak. Pertanyaannya, kenapa Anda bisa begitu? Karena Anda sadar Anda mau bertemu dengan orang yang sangat baik. Apa bentuk kebaikannya? Ngasih mobil Alphard gratis. Kesadaran akan bertemu dengan sosok yang amat baik membuat kita antusias, membuat kita semangat, membuat kita memprioritaskan pertemuan itu. Betul? Sekarang saya tanya, siapa di sini ibu-ibu yang mau dikasih Alphard tapi syaratnya tukeran sama suaminya? Jadi suaminya saya ambil, saya kasih orang, saya kasih Alphard. Mau, Bu? Mau istikharah dulu nggak? Alphard loh, Bu, lumayan, Bu. 1,8 M loh, Bu, lumayan. Mau, Bu? Ada yang mau pikir-pikir dulu nggak? Mungkin kalau suami berat ya, Pak ya? Kenapa? Satu-satunya, the only one. Gini aja deh, yang punya anak lebih dari 3 ada ibu-ibu? Angkat tangan coba yang lebih dari 3. Ada? Ibu ada? Yang punya anak lebih dari 3 ada? Nggak ada? Oh, di sini KB semua ya, Masya Allah ya. Katakan ada ibu-ibu yang punya anak 3. Mau nggak kira-kira ibu itu ditawari Alphard dengan catatan ditukerin sama anaknya 1, mau nggak? Kan anaknya 3, Bu. Diambil 1 sisa berapa? 2. Kalau kurang produksi lagi. Tapi ternyata pas saya keliling ke berbagai daerah Indonesia, jawabannya nggak ada satupun ibu yang mau menukarkan 1 anaknya dengan Alphard. Artinya lebih mahal mana? Suami atau Alphard? Lebih mahal mana, nikmat anak atau Alphard? Kalau ketemuan sama yang ngasih Alphard aja kita semangat, kenapa kita nggak semangat sama yang ngasih anak sama suami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita sering nggak sadar, Pak. Makanya salah satu cara untuk bisa mengembalikan antusiasme sholat adalah sebelum kita sholat ingat 3 nikmat terbesar yang Allah pernah berikan, Pak. Jadi setiap kita mau sholat nih, makanya kata Nabi, bainal adzanain du'aun mustajab. Antara adzan dan iqamat itu waktu yang paling mustajab. Pernah dengar hadisnya ya? Pernah kan tadi saya ngomong? Sebelumnya pernah juga ya? Hadisnya familiar sekali, hadisnya sahih. Pertanyaannya, apa sih definisi waktu mustajab? Waktu mustajab menurut Anda tuh apa artinya? Waktu mustajab tuh artinya menurut jamaah Ar-Raudhah apa? Waktu yang mudah dikabulkan. Selain itu ada lagi nggak? Apa cukup segitu aja ya? Itu menurut pemahaman tekstual. Jadi waktu mustajab adalah waktu di mana Allah mengabulkan doa hambanya. Tapi menurut filosofis, waktu mustajab adalah waktu di mana Allah paling senang diajak berbincang oleh hambanya, Pak. Jadi waktu mustajab adalah waktu apa? Waktu yang paling Allah senangi hambanya berbincang dengannya. Makanya banyak orang salah mendefinisikan mustajab. Mustajab itu bukan dikabulkan, Pak. Mustajab itu dijawab. Jawab itu dari bahasa Arab. Dan dijawab belum tentu dikabulkan. Contoh, Pak Asep meminta sesuatu sama istrinya. Papa lihat ada anak yatim masih kecil banget, kasihan banget itu anak yatim. Gimana kalau papa nikahin emaknya? Ya maksudnya sekalian gitu. Kalau ngasih kan namanya menyantuni apa ya? Kalau menyantuni kan cuma sesekali. Kalau nikahin emaknya kan jadi menafkahi begitu. Makanya kalau kita melihat di zaman Nabi, pernah nggak dengar cerita di zaman Nabi ada panti asuhan? Nggak ada, Pak. Karena di zaman Nabi cara menyayangi anak yatim itu menikahi emaknya, Pak. Kenapa? Kalau menyantuni sifatnya sukarela.
Kalau menikahi ibunya sifatnya jadi wajib. Itulah bentuk cinta anak yatim yang sesungguhnya. Anda kalau nggak percaya silakan Pak baca buku sejarah. Pernah nggak Nabi datang ke panti asuhan? Nggak ada panti asuhan di zaman Nabi. Padahal di zaman Nabi banyak orang yang cinta anak yatim nggak? Oh banyak sekali Pak. Lebih banyak di zaman Nabi dibanding zaman sekarang cinta anak yatim. Tapi kenapa tidak ada panti asuhan? Karena konsep panti asuhan itu baru ada kekinian Pak. Dan mohon maaf ya autokritik ya. Panti asuhan tuh bagus, tapi ada sesuatu yang kurang. Apa? Mereka ngambilin anak yatim dari rumah-rumah ke sebuah asrama. Tadinya mereka masih punya ibu Pak. Diambil ke panti asuhan, jadi nggak punya ibu itu Pak. Jadi jauh dari ibunya kan. Sebenarnya ada kekurangan, jadi hilang kasih sayang ibunya. Makanya harusnya kalau sayang anak yatim sayang juga sama Pak Asep. Kurang keras Pak Asep. Suaranya pelan sekali Pak Asep. Tenang Pak Asep, ini kan cuma contoh Pak Asep ya. Cuma contoh, tenang. Pelan sekali, tadi biasanya suaranya kencang, ini pelan sekali. Ibunya begitu tadi kalimat. Jadi kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada istrinya ada. Oh, pantas. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelatihan yang saya buat itu ada activity Pak. Mungkin kalau ibu bapak ingin serius khusyuk dalam sholat boleh melakukan itu. Activity-nya apa? Namanya journaling Pak. Menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan, kemudian dibawa dan dibaca ketika adzan dan iqamat. Jadi doanya bukan begini, ya Allah aku minta, bukan, tapi ya Allah terima kasih, Engkau sudah memberikan nikmat terbesar. Sebutin satu-satu tuh tadi, sehingga pas Anda sebutkan nikmat terbesar itu muncul rasa terima kasih dan muncul kesadaran bahwa saya akan menghadap Zat yang maha baik. Begitulah Pak. Makanya nanti dipraktekkan ya, setiap mau sholat, habis adzan angkat tangan. Doanya bukan cuma minta, tapi apa? Berterima kasih. Makanya etika dalam doa urutan pertamanya adalah berterima kasih kepada Allah dan Rasul. Makanya kita memuji Allah dulu kan, dengan kalimat Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah bukan cuma ucapan, tapi betul-betul hadirkan kebersyukuran dengan cara apa? Ingat 3 nikmat terbesar. Coba kalau saya suruh ingat, bisa nggak diingat sekarang juga? 3 momentum, di mana momentum itu tuh momentum yang kalau diingat kita bahagia banget. Setiap orang beda-beda, benar gak? Kalau saya salah satunya, saya ingat pernah menggandeng tangan orang tua saya tawaf depan Ka'bah. Itu saya bahagia, nggak pernah nyangka lah Pak. Ya, saya yang orang kampung dulu ya, nggak pernah kemana-mana. Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, itu bahasa halus dari miskin. Nggak pernah nyangka kawan-kawan bisa Allah izinkan ke Baitullah bersama orang tua. Jangankan ke Baitullah, keluar kota aja saya nggak pernah Pak. Bahkan saya tuh orang Brebes, tapi saya nggak pernah lihat alun-alun Brebes Pak. Karena saya tuh Brebes tapi jauh dari kota. Jadi kalau ke kota jaraknya sekitar 1,5 jam Pak. Saya Brebes perbatasan Cirebon. Masuknya kecamatan Losari. Pokoknya kalau kata Gus Dur, kalau teman-teman safar dari Jakarta, tidur aja. Kalau mobil sudah mulai bergoyang-goyang nih, Brebes tuh. Karena Pantura yang paling rusak jalannya Brebes. Ada laki-laki datang ke psikolog, tiba-tiba bilang begini, Bu, kenapa ya saya bawaannya pengen selingkuh? Kalau yang dengar kita, kira-kira respon kita gimana? Astagfirullahaladzim, gitu kan? Kalau psikolog gak boleh. Oh, boleh nggak Pak ceritakan awal mulanya? Kok tiba-tiba muncul rasa itu? Gitu Pak, kalau psikolog. Benar-benar apa? Benar-benar dengerin dulu semua yang dia ucapkan. Terlepas apa yang dia ucapkan benar atau salah. Dan itu pun dimiliki oleh Rasulullah Pak. Berulang kali saya menceritakan kisah ini, hadis yang sahih Pak. Nabi sedang berceramah, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk dari pintu Masjid Nabawi. Belum masuk sudah teriak, Nabi! Orang semua nengok ke pemuda itu Pak. Khususnya Umar bin Khattab. Sudah hampir-hampir itu pedangnya keluar Pak. Kalau tidak ditahan oleh Rasul, karena itu bentuk ketidaksopanan kan. Udahlah teriak, pemuda ini ngomong apa? Idzan li bizina, izinkan aku berzina. Bayangkan Pak, di Masjid Nabawi, buka pintu, masuk ke dalam, teriak, izinkan aku berzina. Kalau nabinya orang
matoa. Kira-kira diapain tuh pemuda, Pak? Diikat di tiang masjid, saya yakin. Kenapa tidak sopan jemaah? Nggak respect, betul tidak? Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan Umar tahan. Karena Rasulullah tahu yang paling tegas dalam hak dan batil tuh Umar. Makanya Umar tidak jadi Nabi, Pak. Kalau Umar jadi Nabi, habis umatnya. Ya, makanya hijrahnya Nabi dengan hijrahnya Umar beda kan? Ketika Umar hijrah ke Madinah bagaimana? Dia datang, dia kentuk pintu-pintu pembesar Quraisy. Assalamualaikum, assalamu alaika. Alaika ya Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, alaika, untukmu apa yang kamu harapkan dari bagian dunia. Umar akan hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin istrinya jadi janda? Siapa yang ingin anak-anaknya jadi yatim? Tunggu Umar di pintu keluar Makkah. Begitu Umar, Pak. Pede banget ya. Siapa yang ingin istrinya jadi janda? Berarti siapa yang ketemu Umar siap-siap apa? Mati. Kalau Rasul bagaimana hijrahnya? Makanya pertanyaannya, saya dulu punya pertanyaan. Kenapa Rasulullah nggak ngajak Umar aja hijrahnya? Kan enak ya. Saya ulangi pertanyaannya. Kenapa saat Rasulullah hijrah nggak minta Umar yang nemenin? Kenapa justru Abu Bakar, Pak? Kan yang nemenin Abu Bakar akhirnya ngumpet-ngumpet. Betul tidak? Sembunyi-sembunyi. Kalau yang nemenin Umar aman nggak, Pak? Jawabannya apa? Karena Rasul memilih sahabat yang paling benar imannya, bukan yang paling kuat fisiknya. Umar beriman, tapi kita semua sepakat Abu Bakar di atas Umar keimanannya. Makanya Abu Bakar punya gelar As-Siddiq. Makanya sebaik-baik teman bukan yang kuat fisiknya, tapi yang kuat imannya, Pak. Itulah kenapa Rasulullah memilih Abu Bakar. Saya dulu sempat bertanya, kenapa nggak milih Umar ya? Kalau hijrah sama Umar kan aman ya, Pak ya? Nggak ada tuh cerita Rasul dikejar-kejar kan? Siapa yang berani? Ternyata memang di situ kita mengambil pelajaran jalan meraih ridha Allah tidak selalu mudah, Pak. Tapi yakini selalu berakhir indah, jemaah. Itu bagus tuh buat status WhatsApp, Bu. Apa tadi kalimatnya? Jalan meraih ridha Allah tidak selalu mudah, tapi yakinilah selalu berakhir indah, jemaah. Jalan meraih ridha Allah nggak gampang, jemaah. Subuh-subuh harus ngaji kayak gini, bener gak? Habis ngaji lanjut lagi sholat 2 rakaat. Habis itu sarapan, lanjut lagi ibadah yang lain, zikir pagi, betul tidak, Pak? Itu terus. Banyak haramnya nggak? Banyak haramnya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makanya kata Nabi apa? Ad-dunya sijinul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman, jemaah. Wa dunya jannatul kafir, dan dunia surganya orang-orang kafir. Ya. Jadi setiap kita mau sholat, yakini atau sadari kita mau menghadap Allah yang Maha tahu isi hati. Yang ketiga apa? Sadari bahwa setiap kita mau sholat, kita mau bertemu dengan Allah yang mampu melepaskan semua masalah kita, Pak. Kita kalau ketemuan sama orang yang punya solusi, semangat gak? Semangat. Kenapa kalau ketemu sama Allah gak semangat? Karena kita lupa Allah pemilik segala solusi, Pak. Makanya kalau mau sholat tuh sadari. Misalnya nih, ayah kok belum adzan udah datang ke masjid, mau datangin yang punya solusi. Begitu. Kita kalau ketemuan sama orang yang mungkin bisa membantu bisnis kita, semangat sekali, padahal belum tentu dia bantu, Pak. Makanya berharap kepada manusia itu sumber kecewa, jemaah. Itulah kenapa Allah berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila, tugasmu bergerak tapi pastikan berharap hanya kepada Allah, jemaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bahkan saking baiknya Allah, jemaah, saya tuh sering banget menggunakan analogi supaya pemahaman yang melangit bisa membumi, jemaah. Bahkan Nabi itu sering banget menggunakan analogi untuk memudahkan pemahaman. Banyak sekali. Bahkan ada satu buku isinya tuh hadis-hadis analogi Nabi. Contoh satu hadis. Ibu bapak tahu nggak? Allah tuh senang banget lihat hambanya yang bertobat. Tahu ya? Pertanyaannya, bisa ngebayangin nggak gimana senangnya Allah? Nggak bisa. Kita nggak punya referensi itu kan? Kalau saya ngebayangin Pak Asep senang, saya tahu karena saya pernah lihat Pak Asep senang. Saya punya referensi membayangkan. Kalau saya sebut Allah senang lihat hambanya bertobat, punya referensi nggak? Enggak, Pak. Makanya Rasul kasih analogi. Sesungguhnya Allah bahagia
melihat hambanya yang bertobat melebihi seseorang yang kehilangan untanya, yang di atas untanya penuh dengan semua barang-barang miliknya. Kemudian unta itu hilang, dia cari-cari gak ketemu untanya. Kemudian ketika dia sudah putus asa, sekonyong-konyong unta itu datang. Bahagia gak Pak? Maka Allah jauh lebih bahagia dari orang itu. Tuh, itu caranya membuat kita punya referensi. Tentu tidak sama Allah dengan makhluk, tapi dengan itu kita punya bayangan. Oh, berarti Allah senang banget ya kalau lihat hambanya datang bertobat. Betul Pak, sebahagia itu. Di hadis yang lain Nabi mengatakan Allah mencintai hambanya. Oke, kita dengar itu, tapi bisa nggak ngebayangin bagaimana Allah mencintai kita? Nggak bisa. Maka Nabi mengatakan, lihat ibu itu. Jadi dalam suatu perang ada anak kecil ditawan Pak, ditawan dia sama musuh. Kemudian kaum muslimin berhasil mengalahkan musuh. Tawanan perang semuanya dibebaskan, termasuk anak itu. Kira-kira ibunya menunggu nggak? Dan kemudian ibunya bahagia banget. Kemudian dipeluk anaknya. Terus Nabi mengatakan, ketahuilah Allah mencintai hambanya melebihi ibu itu mencintai anaknya. Supaya apa Pak? Supaya kita punya referensi secinta itu Allah sama kita. Saking cintanya, saya punya analogi sederhana. Pak Asep pulang ke rumah, istrinya masak semua makanan. Saking istrinya pengen Pak Asep seneng, diajaknya ibu-ibu seluruh komplek Matoa untuk masak barang, khususon untuk Pak Asep. Saking pengen memberikan masakan yang spesial. Pak Asep habis jogging, kaget Pak. Ini kok rumah rame banget ya. Manggil istri apa Pak? Sayang, tergantung tanggal ya Pak ya. Mah, ini ada apa sih Mah? Kok rumah rame? Ini Mama minta teman-teman yang lain kumpul di rumah Mama buat masak. Ada acara apa? Enggak, pengen nyenengin ayah aja. Kira-kira seneng gak Pak Asep Pak? Suami mana yang tidak excited Pak melihat istrinya sampai ngumpulin orang masak hanya untuk menyenangkan suaminya? Dan tahu gak Pak? Allah begitu sama kita. Setiap kita makan, sadari Allah repotkan jutaan hamba-hambanya Pak. Anda kira ketika Anda makan karedok, tahu karedok Pak? Anda kira itu simple? No. Kolnya sama wortelnya itu beda tempat menanamnya Pak. Yang nanamnya juga beda. Ada apa lagi di karedok? Ada kol, kacang. Kacang sama kolnya tempat tumbuhnya sama nggak? Yang nanam beda orang apa sama? Yang nanam sama yang jual di pasar beda atau sama? Berarti untuk Allah berikan rezeki sepiring karedok, Allah libatkan ratusan hambanya Pak. Sama nggak kayak istri tadi ngumpulin orang untuk masakin buat Anda? Sama. Kenapa kita setiap makan nggak excited Pak? Karena nggak sadar prosesnya Pak. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seandainya manusia paham bagaimana Allah memberikan takdir, dia akan menetes karena jatuh cinta kepada Allah Pak. Allah tuh romantis banget jemaah. Makanya kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 29, silahkan dibuka nanti surat Al-Baqarah ayat berapa? 29. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan semuanya untuk manusia jemaah. Insyaallah. Allah tahu orang Matoa bosanan makan ayam, Allah ciptakan bebek jemaah. Allah tahu orang Matoa bosan makan bebek, Allah ciptakan kambing. Allah tahu orang Matoa sering darah tinggi makan kambing terus. Ada sapi. Bahkan orang Matoa bosan makan jeruk, ada melon. Allah ciptakan berbagai macam buah-buahan jemaah. Masya Allah ya. Cara tumbuhnya beda, warnanya beda. Allah ciptakan jutaan jenis ikan di lautan. Untuk ujung-ujungnya buat siapa? Manusia. Apa nggak romantis Pak? Masa kita sholat masih sambil ogah-ogahan? Giliran ketemu yang ngasih alfat semangat. Kenapa ketemu yang ngasih alfat semangat? Karena kita sadar mau bertemu yang ngasih rezeki. Kenapa saat ketemu Allah kita nggak bahagia? Karena sering lupa pas kita sholat ketemu zat yang memberikan nikmat lebih mahal daripada alfat. Saya tanya ya Bu ya, saya konfirmasi ulang. Lebih besar nikmat alfat apa suami Bu? Jawab yang keras, yang meyakinkan dong. Suami. Kenapa pas lewat alfat disalawati, pas lewat suami nggak salawat? Sekarang ada Pak orang-orang yang generasi salawat tuh. Saya juga bingung kenapa begitu. Lihat mobil mewah, dia apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sepakat tidak sepakat dengan amalan ini Pak?
Saya tidak sepakatnya karena kenapa menjadikan sholawat untuk mendapatkan sesuatu yang remeh-temeh, Pak? Kata Nabi, dunia itu tidak lebih mulia daripada sebelah sayap nyamuk atau lalat. Sholawat terlalu tinggi untuk itu ya. Tapi kalau sholawatnya begini, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat ini lebih mulia daripada mobil itu. Benar itu, Pak. Tapi kayaknya nggak begitu, Pak. Jadi kalau kita bersolawat lihat barang-barang mewah, boleh. Tapi untuk menghindarkan hati ini berharap dunia yang berlebihan. Maksudnya sholawat yang aku baca lebih mulia daripada mobil itu. Begitu bagus tuh. Tapi kan rata-rata enggak ya. Rata-rata orang sholawat karena apa? Karena pengen. Sholawat lebih mahal, Pak. Bahkan ada orang begini, Ustadz, ya, saya sudah sholat duha tiap hari. Kenapa hidup saya gini-gini aja? Gini-gini aja gimana? Sedangkan bisa sholat duha itu lebih besar nikmatnya dibanding bisa mendapatkan dunia, Pak. Paham maksud saya? Jadi Allah izinkan kita bisa sholat duha itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Tapi kenapa banyak orang mengeluh? Karena ketika dia sholat duha dia nggak dapat dunia yang dia inginkan. Makanya jemaah, bersyukur itu lebih mahal daripada yang disyukuri, Pak. Ini diem paham apa pusing? Saya ulangi ya. Bisa bersyukur itu lebih mahal daripada apa yang kita syukuri. Contoh, kita bersyukur gara-gara mobil. Bisa bersyukur itu lebih mahal daripada mobilnya, Pak. Karena syukur adalah nikmat yang besar. Itu jamaah, langkah pertama menikmati sholat. Apa itu? Menyadari kita sholat menghadap siapa. Bagaimana teknisnya? Setiap mau sholat ingat kebaikan-kebaikan Allah. Minimal jangan bicara khusyuk dulu, minimal antusias jemaah. Level khusyuk itu level tertinggi, the ultimate. Minimal kita antusias aja. Seantusias ketemu klien, seantusias ketemu COD-an. Segitu dulu aja, Pak. Jadi kalau Allahu Akbar, berangkat antusias. Makanya kata Gus Baha, tunjukkan langkah yang tegap setiap datang ke masjid agar Allah tahu Anda semangat mendatang.